8 tahun sedang dirawat di ruang rawat inap hari kedua setelah menjalani operasi laparotomi indikasi batu empedu. Saat ini pasien mengeluh nyeri pada luka operasi, merasa lemas dan takut untuk bergerak. Pasien pernah jatuh di rumah sekitar 6 bulan yang lalu. Saat ini pasien terpasang infus NaCl 0,9% di tangan kiri. Pasien tampak bingung karena efek obat pembius atau nyeri. Aktivitas harian dibantu penuh oleh keluarga dan perawat. Balutan luka operasi pada perut tampak sedikit basah oleh cairan bening. Oh ini identitasnya dari dari ini ya? Ya, itu saya bawa ya. Bapak Tuan R ya, habis operasi. Ini ibunya. Oke ibu. Itu saya diperlukan izin untuk membawanya ya Bu. Jangan lupa untuk hati-hati ya. Bapak, kami izin berangkat ya. Satu, dua, tiga. Saat akan memindahkan pasien, gunakan prinsip ketiga. Menggunakan postur tubuh yang tepat saat mengangkat pasien, yaitu menjaga tulang belakang tetap lurus dan rata. Mengupayakan usaha mengangkat bersal dari otot atas paha, serta menjadikan sendi panggul sebagai titik tumpu. Sebaliknya, jika menjadikan tulang belakang sebagai titik tumpu, tulang belakang membungkuk, maka akan terjadi turning force pada tulang belakang dan diskus tulang belakang. Hal ini dapat menyebabkan herniasi pergeseran diskus. Tuan R ya, Ibu dengan cucunya, cucunya. Ini pasien sudah dipindahkan. Itu silakan untuk istirahat, bapaknya siapkan cukup. Kalau misalnya ada apa-apa, silakan hubungi alatnya. Terus jangan lupa ini agar tetap terpasang ya Bu. Ini pasien harus terjatuh. Saya dan rekan saya izin pamit. Kalau ada apa, silakan hubungi saja tombol yang di situ. Saya periksa. Terima kasih. Bapak, saya perwakilan di sini saya bertugas pada siang hari ini di ruang Yuda. Sebelumnya saya ingin memastikan dengan apakah benar dengan Tuan R dan usianya 68 tahun ya. Boleh saya izin pastikan kebenaran identitasnya? Oke, sudah betul. Sebelumnya saya izin bertanya terkaitnya dengan cucunya, istrinya atau siapa ya? Saya cucunya. Oke. Di sini ada Tuan Ridan ya? Sudah datang di ruang Yuda akan melakukan proses penyembuhan setelah pasca operasi suaminya. Nah untuk itu di mana maksud saya datang ke sini yaitu akan melakukan observasi dan juga perawatan luka pada operasi Bapak Ridan. Kemudian nanti aku dibantu oleh rekan saya sekaligus luka operasi juga dan juga observasi ada atau tidaknya pada khusus pada saat rawat inap di sini ya Bu. Nah mungkin waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit. Itu Bapak kakek ya 68 tahun dan juga teteh. Apakah menyetujui terkait tindakan selanjutnya? Oke, jika menyetujui saya Fadila Fitri izin untuk persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nanti rekan-rekan saya akan datang kemari untuk melakukan tindakan untuk itu. Ada yang ingin bertanyakan? Jika tidak ada, saya izin untuk melakukan terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali ke sini. Permisi Bapak Ibu. Pada saat akan melakukan tindakan, SOP perawatan luka pos operasi dan tindakan lainnya jangan lupa untuk persiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan luka pos operasi yaitu menyediakan satu yaitu box instrumen yang berisi pinset anatomis, pinset surgis, gunting jarinan, gunting plester. Selanjutnya
Persiapkan cairan NaCl 0,9%. Hipafix, Nirbeken atau bengkok. Sediakan kon sedang, handscoon steril, dan juga handscoon bersih. Jangan lupa kita sediakan hand sanitizer, kantong plastik infeksius, pelak, gelang penanda pasien risiko jatuh, dan juga jangan lupa untuk yang terakhir alat dokumentasi, pulpen, dan juga lembaran. Sebelum melakukan tindakan dan bertemu dengan pasien, jangan lupa langkah awal yaitu cuci tangan 6 langkah. Ini berbicara melakukan tindakan kajian ada kondisi Bapak, ada atau tidaknya resiko jatuh. Terus juga di sini Bapak juga ada resiko parusitis atau tidak, dan juga kami akan melakukan tindakan perawatan luka pada pos operasi Bapak. Nanti Bapak sebelumnya udah operasi laparostomi bagian kedua ya. Untuk itu mungkin kami akan melakukan tindakan perawatan luka agar dapat tetap bersih dan juga terhindar dari infeksi. Mungkin tadi sudah jelaskan juga waktunya tanggal 30 menit. Untuk itu Bapak, saya panggil Bapak aja ya, dan juga Teteh menyetujui. Oke, kalau menyetujui, kita akan melakukan tindakan terlebih dahulu. Jangan lupa teman-teman jaga privasi klien ya. Mungkin nanti akan dibantu oleh rekan saya untuk mendokumentasikan hasilnya. Jadi pada bapaknya tuh ada ini Bapak namanya siapa boleh tahu? Sama Rida. Umurnya berapa? Enggak, baru cuma nyeri doang. Bapak sekarang operasinya ada terasa nyeri? Rasa nyeri. Kalau misalkan kita hitung 1 sampai skala 1 sampai 10 aja lah. 1 sampai 10. Kalau misalkan skala nyeri yang Bapak rasakan saat ini berapa? Kalau misalkan 1 itu tidak terlalu nyeri, kalau misalkan 8 itu sangat nyeri, tengah-tengah itu sedang. Kira-kira berapa Pak? Apa anjir? 7. Skala nyerinya 7 ya. Bapak, di sini tadinya umur 8 tahun ya. Untuk bergerak Bapak bagaimana saat ini? Apakah bisa susah? Untuk misalkan kalau lagi nggak bisa ya Pak, kalau misalkan piring kanan, piring kiri, jadi Bapak ada rasa ketakutan gitu habis takut bergerak ya? Bapak sebelumnya ada resiko riwayat jatuh sebelumnya? Ada resiko riwayat jatuh? Ada? Oh ada, oke. Kira-kira berapa bulan yang lalu? 6 bulan yang lalu? Iya. Oke, di sini Bapak ada bantu ya. Bapak, Ibu atau apa nih? Bapak pada saat aktivitas, misalkan mau mengganti baju gitu kan ya, bisa sendiri atau dibantu dengan ibu sama perawat? Iya. Oh, berarti dibantu full ya? Belum sama Pak. Ini masih terpasang infus ya, Pak? Ya, infusnya lancar ya? Oke, di sini. Jadi Bapak bisa berjalan kemana-mana ya? Berarti buang air kecil semuanya di sini. Pasang kateter ya? Oke, kondisi Bapak gimana masih agak? Ada sedikit linglung, lemes juga. Jadi Bapak nggak bisa bergerak sama sekali ya? Oke Bapak, dari hasil kajian yang kita dapatkan, di mana pada saat pengkajian yang kita peroleh, resiko Bapak kan susah untuk bergerak ya. Terus untuk aktivitas juga butuh bantuan dari perawat. Untuk itu Bapak kami beri tanda di mana Bapak takutnya resiko terjadi resiko jatuh. Kita beri tanda gelang kuning nanti agar perawat mudah observasi Bapak dan mudah melihat
dan tugas Bapak melalui ini. Kalau misalkan Bapak ada resiko jatuh ya. Jadi iya. Jadi mau Bapak kamar mandi, kalau misalkan kamar mandi atau apapun ini tetap terpasang ya Pak. Ini saya pasang ya, di sini aja yang nggak ada emosinya. Oke. Dan juga ibu, saya panggil ibu teteh nih, teteh aja. Oke, teteh kalau misalkan nanti ini ada keluarga yang datang ataupun misalkan menjenguk pada saat ini ditemukan, jangan lupa aktifkan kipasnya karena bapak itu harus sekali kondisinya masih lemah ya. Jadi tetap terpasang tes lainnya agar bapaknya tetap safe ya. Oke, apa nih bapak? Kita mau izin observasi kajian terkait resiko diabetes atau tidak. Kita untuk melihat area punggung belakang bapak ya, apakah ada luka di tubuh yang didapatkan atau tidak. Itu mungkin nanti kami akan melakukan diri kanan dan kiri melihat. Ya, setuju ya Pak? Bentar ya Pak, saya izin posisi. Nanti sus jangan lupa diobservasi ya. Siap sus. Oke, mulai ya. Pada saat ini tangannya silakan. Bapak bisa dikatakan hujan. Hujan ini kakinya berhujan. Coba lihat dulu. Katanya sakit banget. Ini ya Pak, pelan-pelan ya Pak. Oke. Silakan dilihat. Hujan banget. Kita lihat dulu. Hujan gede. Apakah ada luka di tubuh sampai makan? Tidak ada ya. Hormat Bapak ini aman ya, nggak ada nyeri, nggak ada endurance operasi saja. Oke, selanjutnya maaf ya Pak. Selanjutnya tangannya pindah posisi. Yang ini ditutup Pak, pelan-pelan ya Pak. Oke. Di sini juga tidak ada luka di tubuh, aman, hanya saja tadi di situ hanya ada luka pas operasi saja. Oke, selanjutnya teruskan ya. Teteh, ini tindakannya yaitu medical free, di mana yang kita dapatkan tidak ada luka di tubuh ya. Jadi resiko diabetesnya dikategorikan tidak tinggi, jadi masih belum ada. Tapi untuk mengurangi resiko tinggi terjadinya luka di tubuh, nanti keluarga dari teteh kalau misalkan datang ke sini ajarkan untuk bergerak kiri kanan dan kiri. Kalau pasiennya lemas jangan berbaring selama berjam-jam, jadi takutnya ada tekanan di bagian tekanan nanti dapatkan luka baru ya. Jangan lupa dilatih ya kiri kanan dan kiri. Oke. Hasilnya mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu. Oh boleh. Jadi untuk kondisi fisik itu yang kedua aktivitas yang satu mulai sampai 3 yang koordinasi itu saja ya Bu. Jadi totalnya 10. Risikonya tidak terjadi diabetes. Ya, jangan lupa untuk kalau misalkan Bapak yang udah mampu bergerak kayak misalkan duduk itu nggak apa-apa, sangat disarankan. Kalau misalkan kondisinya sudah lebih baik yang observasi pengkajian itu sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan melakukan tindakan perawatan luka area perut Bapak pasca operasi batu ini ya Bu. Lalu saya dan tindakan Oke Bapak di sini alat sudah siap ya. Itu saya izin sangat Bapak, saya izin mohon maaf untuk membukakan pakaian Bapak terlebih dahulu mudah pada saat tindakan perawatan operasinya. Itu saya izin saja Pak. Maaf ya. Tangannya boleh ditaruh ke area aman ya Pak. Rupanya tapi ada pesan terus ya Pak. Pesan sisa sebenarnya masih ada. Oke Bapak, ini tadi sudah dibersihkan area ini untuk mudah dilepasnya. Sus, tolong siapkan penjelasan. Baik. Kita mampir di dalam. Bapak, saya ingin cepat melakukan yang namanya ya. Ini ganti Bayu. Pakai lebar Bayu.
Apalagi makanya juga ikut senyum lagi. Bahkan ada sih. Ini di luar meja Pak, itu yang tadinya dari Pulang ke box bawah saya. jalanan tuh. Saya bersikap area luka terlebih dahulu. Terus itu ada besar berdarah ya Kak. Masih basah. Maaf ya Pak, saya agak tekan sedikit karena untuk mengalami Perdarahan. agar tidak terjadi perdarahan di kayaknya masih terasa ya Pak? Ini juga masih basah, masih beberapa hari. Kalau sakit bilang aja ya. Oke, ini sudah bersih ya. Ada euy sih. Sudah bersih ya Pak, perdarahannya sudah agak bertambah sebelumnya. Saya juga banyak jaringan nafas belum ada. Mungkin akan dilakukan di tempat pemeriksaan. Ini saya akan Perban yang baru. ini apa dia biar siapa dia? Bapak sekarang tidurnya di mana? Nyak. Oh, udah punya anak Pak. Datang tamu ya Pak, udah mau datang.
adalah bisa pencet bel, nanti perawat akan datang ke sini ya. Pencet bel, jangan lupa pencet bel. Kalau nggak pencet remote yang ada di sini ya Pak. Pencet aja remote-nya, nanti akan terhubung dengan perawatnya. Saya rapikan pakaian Bapak. Bapak maaf boleh aku Mama siapa? Oke Bapak, dari hasil dokumentasi tadi yang sudah dilakukan, di mana keadaan luka Bapak kondisinya tadi ada sedikit hembusan darah ya, sedikit hembusan darah, terus juga meskipun tidak ada jaringan-jaringan mati karena lukanya juga masih beberapa hari. Karena lukanya masih terlihat cukup bagus dan mungkin nanti kalau misalnya untuk melakukan pergerakan itu atau aktivitas mohon dibatasi terlebih dahulu ya Bu, karena ini kan lukanya masih basah, masih baru gitu kan. Untuk aktivitasnya kalau misalnya kendala silakan kalau misalnya tetehnya nggak ada, bapaknya sendirian, silakan hubungi remote-nya ya. Lukanya sudah bagus, mungkin Bapak ada yang ingin tanyakan lebih lanjut? Ada. Jadi hasil gimana perasaannya Pak dari setelah melakukan setelah diganti balonnya lebih nyaman ya Pak? Alhamdulillah ya Pak, lebih baik lagi kondisinya. Itu mungkin pesan saya, di sini sudah dipasang belang karena resiko jatuh, jadi langkah baiknya Bapak untuk lebih hati-hati dan safety, jangan lupa kalau misalnya baru tidur terpisah, kalau misalkan tetehnya tidak ada, sedang lelah, tidak ada siapapun, silakan hubungi remote yang sudah tersedia di sini ya. Terus kalau misalkan infusnya tidak terpasang dengan baik, kalau ada kendala silakan laporkan. Kami ada di rumah nurse station. Oke, mungkin itu saja tindakan yang telah kami lakukan. Mungkin Bapak semoga cepat sembuh dan juga Bapak bisa baik dan juga keras seperti biasanya. Saya izin pamit ya. Saya pergi lagi dan ya untuk pamit kembali. Terima kasih. Setelah melakukan tindakan dari tahap awal sampai tahap akhir, jangan lupa hasil dokumentasi telah terisi dari kasus klien yang kami atasi, yaitu Tuan Per dengan umur 68 tahun dan hasil resiko jatuh, yaitu dengan hasil yang didapatkan yaitu klien mengalami resiko tinggi jatuh. Dan selanjutnya hasil dokumentasi pada penilaian skor Norton untuk dekubitus dengan hasil yang didapatkan pada klien yaitu tidak ada risiko dekubitus. Pada saat implementasikan tindakan pada klien, posisi pasien harap melakukan postur tubuh yang tepat dengan tulang belakang yang lurus dan tumpuan pada otot paha dan beban sedekat mungkin. Jangan lupa peringatan untuk kesimpulan dari membungkuk pada tulang belakang sebagai titik tumpul untuk mencegah cedera atau hernia sinus. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana yang kita lakukan pada pasien yang tiba-tiba mengalami pendarahan hebat pada luka dan komplikasi apa yang sedang terjadi dan penanganan apa yang harus kita lakukan? Pertama, pada saat terjadi kasus tersebut, alangkah baiknya hentikan perdarahan. Hentikan perdarahan ini bisa jadi kita melakukan membaringkan pasien dengan membantu mengalirkan sirkulasi dan juga melakukan penekanan secara langsung dan juga kuat area luka tersebut dengan menggunakan kaca steril dan juga kain besi. Selanjutnya, pertahankan tekanannya selama minimal 20 menit atau hingga layanan medis datang. Selanjutnya itu, jika memungkinkan dan tidak ada benda teraksi yang menancap, tinggikan posisi area luka melebihi tingkat jantung untuk membantu memperlambat aliran darah. Dan terakhir yaitu penting untuk tidak mengeluarkan benda asing yang tertancap di luka karena dapat memperparah perdarahan.
pemudahan. Pertanyaan yang kedua, mengapa beban harus diletakkan sedekat mungkin dengan tubuh saat kita mengangkat pasien? Dimana? Karena kita untuk mencegah terjadinya cedera. Yang kedua adalah efisiensi, memungkinkan penggunaan otot-otot pada kaki agar lebih kuat tumpuannya. Dan juga yang terakhir untuk mengimbangi kekuatan otot.